Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Kiananto dari kelompok 6. NIM saya 06035 21050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Anissa Rizkita dari kelompok 6. NIM saya 0603521069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Nurul Sabrina, NIM 0603521071 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Ufanela, NIM 0603521072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Damayanti. Saya dari kelompok 6 dengan nomor NIM 0603521073. Kognitif adalah sebuah aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi kognitif, yaitu Lev Vygotsky. Biografi Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikologi dari Rusia yang terkenal karena teori sosiokulturalnya. Dia percaya bahwa interaksi sosial memainkan peran penting dalam pembelajaran pada anak-anak. Melalui interaksi sosial, anak-anak akan melalui proses belajar yang terus-menerus. Vygotsky mencatat bahwa budaya sangat mempengaruhi proses ini. Peniruan, pembelajaran terbimbing, dan pembelajaran kolaboratif semuanya dimainkan dengan peran penting dan teorinya. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia. Ia kuliah di Universitas Negeri Moskow, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Vygotsky mempelajari berbagai topik selama di universitas, termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Namun, formalnya di bidang psikologi baru dimulai pada tahun 1924 ketika ia kuliah di Institut Psikologi di Moskow. Dia menyelesaikan disertai pada tahun 1925 tentang psikologi seni, tetapi dia absen karena kambuhnya tuberkulosis akut yang membuatnya lumpuh selama 1 tahun. Setelah penyakitnya membaik, Vygotsky mulai meneliti topik seperti bahasa, perhatian, dan memori dengan bantuan siswa termasuk Alexei Leontiev dan Alexander Luria. Teori sosial budaya. Lev Vygotsky juga mengemukakan bahwa perkembangan manusia dihasilkan dari interaksi dinamis antara individu dan masyarakat. Melalui interaksi ini, anak-anak belajar secara bertahap dan berkesinambungan dari orang tua dan guru. Namun, pembelajaran ini bervariasi atau ada perbedaan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Penting untuk dicatat bahwa teori Vygotsky menekankan sifat dinamis dari interaksi. Masyarakat tidak hanya berdampak pada orang tertentu saja, melainkan orang-orang di dalamnya juga mempengaruhi masyarakatnya. Berikut adalah karya-karyanya seperti Thought and Language, Mind in Society, The Psychology, dan masih banyak lain. Dan berikut adalah sumbernya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Nama saya Yolanda Anissa Rizkita, NIM saya 0603521069, akan menjelaskan salah satu tokoh kognitif yaitu Jean Piaget. Jean Piaget dilahirkan di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal pada 16 September 1980. Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf.
Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget juga berpendapat bahwa proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Teori-teori JNPHC. Yang pertama, tahap sensori motor yaitu usia 18-24 bulan. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik dan tindakan motorik. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Yang kedua yaitu tahap praoperasional terjadi pada usia 2-7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Tahap konkret sebagai titik balik utama karena menandai awal pemikiran logis. Yang keempat yaitu tahap operasional formal yang terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penelaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Sepanjang hidupnya, Piaget telah memperoleh banyak gelar doktor kehormatan dari berbagai negara. Ia juga diangkat sebagai profesor psikologi, filsafat, dan sosiologi di berbagai universitas di Swiss dan Prancis. Lebih dari itu, pemikirannya telah memberi pengaruh kuat pada banyak bidang, termasuk psikologi perkembangan, pendidikan dan moralitas, studi kognisi dan sejarah pemikiran, teori evolusi, filsafat, primatologi, serta kecerdasan buatan. Artinya, dapat dikatakan bahwa dunia banyak berutang kepada JNPHC. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Roro Sabrina Mazhar Permana Putri, NIM 0603521071. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tokoh psikologi kognitif yaitu Albert Ellis. Berikut pembahasannya. Albert Ellis lahir pada 27 September 1913 dan meninggal pada tanggal 24 Juli 2007. Ia merupakan seorang psikolog Amerika yang menulis buku berjudul How to Live with a Neurotic. Ia juga pendiri Institute of Rational Living. Ellis telah menerbitkan 54 buku dan kurang lebih dari 600 artikel. Adapun pendapat dari Albert Ellis yaitu manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan dalam berpikir rasional maupun irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, individu akan efektif, bahagia, dan kompeten. Sedangkan saat bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional tersebutlah yang merupakan akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional, yang mana emosi yang menyertai individu dalam berpikir penuh dengan prasangka, sangat personal dan irasional. Konsep utama dari Albert Ellis adalah REBT atau yang biasa disebut dengan Rational Emotive Behavior Therapy, yang dimana itu adalah pendekatan behavior kognitif yang berfokus pada tingkah laku individu, dimana hal ini menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Konsep selanjutnya, Albert Ellis memiliki pemikiran tentang pola berpikir manusia itu sangat dipengaruhi oleh emosi. Demikian pula sebaliknya, emosi adalah pikiran yang dialihkan dan diprasangkakan atau sebagai suatu proses sikap dan kognitif yang intrinsik. Sedangkan pikiran-pikiran seseorang dapat menjadi emosi seseorang dan merasakan sesuatu dalam situasi tertentu pikiran seseorang. Pemikiran selanjutnya yaitu konsep A atau activity
B. Belief, C. Consequence, dan D. Dispute yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Sebagai berikut untuk penjelasan dari konsep ABCD. Yang pertama ada konsep activity. Konsep activity dalam konsep RABT. Jadi Albert Ellis itu memperkenalkan sebuah teori yang disebut dengan konsep kepribadian. Teori ini merupakan salah satu teori utama mengenai kepribadian. Salah satunya ialah yang dikenal sebagai teori A, yaitu teori activity, action, atau agent, yang berarti hal-hal, kegiatan, pengalaman-pengalaman pemicu, atau peristiwa yang mendahului atau situasi yang menggerakkan individu atau activating agent, atau hal-hal lain yang terjadi di luar atau sekitar individu yang dianggap menjadi sumber atau menjadi penyebab ketidakbahagiaan. Yang selanjutnya adalah konsep belief atau keyakinan. Jadi konsep ini adalah tentang pandangan dan nilai yang terdapat dalam diri individu, yaitu keyakinan yang irasional, serta pemikiran yang tidak layak terhadap kejadian-kejadian ataupun peristiwa yang menimpa di luar atau pada diri individu. Dan yang ketiga, adapun konsep konsekuen, yaitu konsep tentang reaksi emosional seseorang sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang, sedih, atau hambatan. Dan yang terakhir adalah konsep dispute. Dalam teori ini, dispute atau dispute irrational belief ialah keyakinan-keyakinan irasional yang terdapat dalam diri individu yang saling bertentangan dan membantah apa yang dipikirkannya. Dan sekian pembahasan dari salah satu tokoh psikologi kognitif yaitu Albert Ellis. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dan pembahasannya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yolanda Anissa Rizkita dengan NIM 0603521069 akan menjelaskan tokoh kognitif yaitu Jerome Bruner. Jerome Seymour Bruner lahir di New York City, Amerika Serikat pada 1 Oktober 1915. Bruner menyelesaikan pendidikan di Duke University dan menerima gelar sarjana pada tahun 1937. Kemudian, Bruner belajar psikologi di Harvard University dan mendapat gelar doktor tahun 1939 di bawah bimbingan Gordon Allport. Bruner menerbitkan artikel psikologis pertamanya yang berisi tentang pengaruh ekstrak timus pada perilaku seksual tikus betina. Bruner banyak memberikan kontribusi signifikan pada psikologi kognitif manusia dan teori belajar kognitif dalam psikologi pendidikan. Menurut Bruner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar, antara lain, yang pertama tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru, serta ditransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil dari tahap transformasi sebelumnya. Pada tahap ini, dapat digunakan untuk memahami gejala-gejala lain atau memecahkan permasalahan yang kita miliki. Menurut Bruner, perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya. Yang pertama, tahap enaktif. Pada tahap ini, penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Anak melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Anak juga melakukan observasi dengan cara mengalami suatu realitas. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ini, pengetahuan disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Dalam tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak, berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Yang ketiga, tahap simbolik. Tahap ini dilakukan melalui kegiatan penyajian berdasarkan pada pikiran internal. Anak dapat memahami dunianya melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan lain sebagainya. Pada tahap ini,
Anak mempunyai gagasan-gagasan yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Karya-karya Jerome Bruner antara lain Acts of Meaning pada tahun 1991, The Culture of Education pada tahun 1996, The Process of Education pada tahun 1960, Toward a Theory of Instruction pada tahun 1966, Beyond the Information Given, Studies in Psychology of Knowing pada tahun 1983, Child's Talk Learning Use Language pada tahun 1983, Actual Mind Possible World pada tahun 1986. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai tokoh kognitif Jerome Bruner. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Kiananto dari kelompok 6. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang David Ausubel dan pemikirannya. David lahir pada 25 Oktober 1918, dibesarkan di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, dan wafat pada 9 Juli 2008. Ia adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Kontribusinya yang paling signifikan adalah di bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan pembelajaran pendidikan sains pada pengembangan dan penelitian tentang Advanced Organizer sejak tahun 1960. David Ausubel belajar di University of Pennsylvania, Amerika Serikat, dan meraih gelar sarjana psikologi dengan predikat cum laude pada tahun 1939. Setelah itu, Ausubel lulus dari sekolah kedokteran pada tahun 1943 di Universitas Middlesex, tempat ia melanjutkan dan menyelesaikan magang di Rumah Sakit Governor yang terletak di sisi timur bawah Manhattan, New York. Ausubel mendapatkan gelar Master of Arts dan PhD dalam psikologi perkembangan dari Universitas Columbia pada tahun 1950. Berikut adalah karya-karya dari David Ausubel. Yang pertama adalah Ego Development and Psychopathology yang dirilis pada tahun 1996. Kemudian yang kedua, The Acquisition and Retention of Knowledge yang dirilis pada tahun 2000. Kemudian yang ketiga, Theory and Problems of Adolescent Development yang dirilis pada tahun 2002. Yang keempat, Death and the Human Condition yang dirilis pada tahun 2002. Advanced Organizer adalah informasi yang disajikan oleh instruktur yang membantu siswa mengatur informasi baru yang masuk. Hal ini dicapai dengan mengarahkan perhatian pada apa yang penting dalam materi yang akan datang, menyoroti hubungan dan memberikan pengingat tentang pengetahuan sebelumnya yang relevan. Advanced Organizer mempermudah mempelajari materi baru yang kompleks atau sulit, asalkan memenuhi dua kondisi berikut, yakni yang pertama, siswa harus mengolah dan memahami informasi yang disajikan dalam organizer. Ini meningkatkan efektivitas organizer itu sendiri. Organizer harus menunjukkan hubungan antara konsep dasar dan istilah yang akan digunakan. Ausubel membedakan Advanced Organizer menjadi dua, komparatif dan ekspository. Yang pertama adalah Comparative Organizer. Tujuan utama dari Comparative Organizer adalah untuk mengaktifkan skema yang ada. Demikian pula, mereka bertindak sebagai pengingat untuk membawa ke dalam memori kerja dari apa yang mungkin tidak disadari relevansinya. Dengan bertindak sebagai pengingat, organizer menunjukkan secara eksplisit apakah ide penahan yang sudah mapan tidak relevan secara spesifik atau spesifik dengan materi pembelajaran. Demikian pula, organizer komparatif digunakan baik untuk mengintegrasikan maupun mendiskriminasi. Mengintegrasikan ide-ide baru dengan konsep-konsep yang pada dasarnya serupa dalam struktur kognitif, serta meningkatkan diskriminasi antara ide-ide baru dan yang sudah ada yang pada dasarnya berbeda tetapi sangat mirip. Kemudian yang kedua, Expository Organizer. Sebaliknya, Expository Organizer memberikan pengetahuan baru yang dibutuhkan siswa untuk memahami informasi yang akan datang. Expository Organizer sering digunakan ketika materi pembelajaran baru tidak dikenal oleh pembelajar. Mereka sering menghubungkan apa yang sudah diketahui pelajar dengan materi baru dan asing. Hal ini bertujuan untuk membuat materi asing lebih masuk akal bagi pelajar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi kognitif, yaitu Leon Festinger. Biografi Leon Festinger, lahir 8 Mei 1919 dan wafat 11 Februari 1989. Beliau adalah seorang psikologi sosial Amerika
Mungkin terkenal karena disonansi kognitif dan teori perbandingan sosial. Meskipun ia secara bersamaan menekankan pentingnya mempelajari situasi kehidupan nyata, dia juga dikenal dalam teori jejaring sosial untuk kehidupan untuk efek kedekatan. Konsep teori Leon Festinger. Psikolog Leon Festinger, dia mengusulkan sebuah teori yang dia sebut disonansi kognitif dan yang mengacu pada semua momen tidak nyaman di mana kita dapat menemukan diri kita dalam konflik dengan diri kita sendiri. Karena perasaan yang kita miliki tidak bertindak dalam koherensi dengan keyakinan atau ide dan pikiran kita. Atau lebih jelasnya, disonansi kognitif adalah situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan atau sikap dan perilaku seseorang tidak selaras. Sebagai contoh, seorang perokok tetap merokok meskipun mereka tahu bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatannya. Situasi tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman pada seseorang. Teori perbandingan sosial atau social compression. Proses perbandingan sosial melibatkan orang-orang datang untuk mengenal diri mereka sendiri dengan mengevaluasi sikap sendiri, kemampuan, dan keyakinan dibandingkan dengan orang lain. Dalam kebanyakan kasus, kami mencoba untuk membandingkan diri kita dengan orang-orang dalam kelompok sebaya atau dengan sikap atau dengan siapa kita adalah sama. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Roro Sabrina Mazaya Pramana Putri, NIM 0603521071. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan biografi dan teori dari salah satu tokoh psikologi kognitif, yaitu George Emerson Miller, atau biasa yang kita kenal dengan George Miller. Lahir pada tanggal 3 Februari 1920 di Charleston, Amerika Serikat. Dia adalah seorang psikolog dari Amerika Serikat yang juga merupakan pendiri psikologi kognitif dan ilmu kognitif. Pada tahun 1940, ia menerima gelar yang lebih tinggi dalam sejarah dan pidato dari program University of Alabama. Dan pada tahun 1941, ia memperoleh gelar yang sama dalam bidang yang sama. Pada tahun 1946, ia memperoleh gelar PhD di bidang psikologi dari Universitas Harvard. Dan pada 1960, ia menjadi salah satu pendiri bersama dengan Jerome S. Brenner dari Pusat Studi Kognitif di Harvard. Pada tahun 1979, ia membuat kegiatan akademik di Universitas Princeton. Pada tahun 1986, ia berpartisipasi dalam pendirian Princeton Cognitive Science Laboratory. Dan pada tahun 1990, ia diakui sebagai Profesor Emeritus. Dan pada tahun 2012, ia meninggal di Plainsboro, New Jersey. Miller secara signifikan mempengaruhi penelitian selanjutnya dalam psikologi kognitif, yang pada akhirnya menyebabkan pengembangan dan validasi tes psikometri untuk studi tentang memori dan proses kognitif lainnya. Demikian juga, itu diperbolehkan untuk menggeneralisasi gagasan bahwa penting untuk membatasi jumlah elemen yang disajikan kepada seseorang ketika kita ingin menyimpan informasi tertentu. Misalnya, angka dari jumlah dan jumlah rangsangan yang membentuk presentasi juga lain-lainnya. Miller tertarik meneliti tentang speech dan hearing. Ia juga menemukan konsep short-term memory atau 7 informasi. George Miller mengemukakan bahwa manusia dapat memberi label, mengukur, atau mengingat 7 item sekaligus, termasuk nada, angka, kata, atau frasa. Itu berarti otak manusia harus dibatasi oleh 7 ditambah atau dikurang 2 unit, yang Miller sebut sebagai chunks atau potongan. Berikut ini adalah pendapat serta pemikiran dari George Miller. Ia mengusulkan sebagai hukum kognisi manusia dan pemrosesan informasi yang manusia dapat secara efektif memproses sekitar tidak lebih dari 7 unit informasi plus atau minus 2 informasi pada waktu tertentu. Batasan itu diterapkan pada memori jangka pendek dan sejumlah proses kognitif lainnya, seperti membedakan nada suara yang berbeda dan mengamati objek secara sekilas. Ia menekankan pentingnya pengodaan ulang, pengaturan ulang informasi menjadi unit,
yang lebih sedikit dengan unit yang lebih banyak bit informasi per unit, dan sebagai fitur utama dari proses pemikiran manusia. Bahasan tentang teori dan biografi juga dampak dalam psikologi dari George Miller. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Kiananta dari kelompok 6. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang Aaron Temkin Beck dan pemikirannya. Beck lahir pada 18 Juli 1921 di Providence, Rhode Island, Amerika Serikat. Ia adalah seorang psikiater Amerika Serikat dan juga profesor emeritus di Departemen Psikiatri di University of Pennsylvania. Ia dikenal sebagai bapak terapi kognitif karena teori yang dikemukakannya banyak dipraktikkan dalam pengobatan depresi klinis. Beck's Cognitive Triad. Pada teori kognitif dari Beck ada yang namanya Triad Kognitif Depresi. Ketiga pandangan negatif tersebut melibatkan hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama adalah pandangan negatif tentang diri sendiri, seperti saya tidak mampu, tidak diinginkan, tidak berharga. Kemudian yang kedua, pandangan negatif tentang dunia, seperti dunia terlalu banyak menuntut dan hidup ini seperti pertarungan tak berkesudahan. Kemudian yang terakhir, pandangan negatif tentang masa depan, seperti dalam hidup selalu ada penderitaan dan itu terjadi kepada saya saat ini dan di masa depan saya. Dari ketiga pemikiran di atas dapat membuat seorang menjadi depresi. Seseorang yang depresi cenderung mengalami kegagalan pemrosesan informasi, seperti membesar-besarkan permasalahan kecil dan mengovergeneralisasi suatu penolakan ke keyakinan. Masalah-masalah pikiran, skema negatif, dan kesalahan kognitif inilah yang menyebabkan depresi. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) merupakan perpaduan antara terapi kognitif dan perilaku. Terapi perilaku kognitif atau yang dikenal dengan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT merupakan salah satu terapi yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan terutama pada mental dalam jangkauan yang lebih luas. Misalnya saja seperti fobia, depresi, OCD, dan masih banyak lainnya. Teori ini lebih memfokuskan pada pasien agar dapat melihat dirinya sendiri dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Teori ini cukup efektif untuk mengatasi gangguan mental yang sehari-hari terjadi dan membuatnya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Terapi yang berhasil akan membantu pasien mendapatkan beberapa perubahan positif, seperti menemukan cara berpikir yang salah yang selama ini ternyata menjadi sumber rasa cemas atau stres, lalu bisa mengevaluasinya kembali dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, menambah pemahaman seputar cara mengerti perilaku dan motivasi orang lain. Yang ketiga, mendapatkan cara agar berani berhadapan dengan masalah dengan bijak dan sistematis. Yang keempat, menjadi lebih percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Kemudian, berani menghadapi ketakutan dan tidak lagi menghindarinya. Lalu, mengerti strategi untuk berhadapan dengan orang yang tidak disukai atau bahkan yang jadi sumber masalah kejiwaan Anda. Yang terakhir, menjadi lebih tenang dan rileks dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Setiap orang tentu akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda tergantung dari berbagai hal mulai dari jenis pemicu, kecemasan stres yang dialami, hingga ketaatan untuk terus rutin menjalani terapi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Damayanti dengan nomor NIM 0603521073. Saya akan mempresentasikan seorang tokoh psikologi kognitif yang bernama Ulrich Gustav Neisser. Ulrich Gustav Neisser lahir di Kiel, Jerman pada tanggal 8 Desember 1928. Ayah Neisser yang bernama Hans Neisser adalah seorang ekonom Yahudi terkemuka. Pada tahun 1923, ia menikah dengan ibu Neisser yang bernama Charlotte, yang adalah seorang Katolik murtad yang aktif dalam gerakan perempuan di Jerman dan memiliki gelar dalam bidang sosiologi. Neisser juga memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Marin yang lahir pada tahun 1924. Ayah Neisser meramalkan kedatangan militerisme Hitler dan meninggalkan Jerman ke Inggris pada tahun 1933.
diikuti beberapa bulan kemudian oleh keluarganya. Mereka berlayar ke Amerika Serikat dengan kapal laut Humber, tiba di New York pada tanggal 15 September 1933. Saat ia tumbuh, Nasser berusaha untuk menyesuaikan diri dan berhasil di Amerika. Dia menaruh minat khusus pada bisbol yang dianggap telah memainkan peran tidak langsung tetapi penting dalam minatnya psikologinya. Ketertarikan Nasser pada bisbol mengingatkan pada sebuah gagasan yang kemudian ia disebut sebagai memory flashbook. Nasser kuliah di Universitas Harvard pada akhir 1940-an dan lulus pada 1950 dengan predikat summa cum laude dalam bidang psikologi. Ia kemudian memasuki program master di Summerworth College. Nasser ingin kuliah di Summerworth College karena di sanalah Wolfgang Kohler, salah satu pendiri psikologi Gestalt, menjadi anggota fakultas. Nasser telah mengatakan bahwa dia selalu bersimpati kepada underdog karena pengalaman masa kanak-kanak seperti dipilih terakhir untuk tim bisbol, dan ini mungkin telah menariknya ke psikologi Gestalt, yang merupakan sekolah psikologi yang diunggulkan pada saat itu. Nasser melanjutkan 1 tahun sebagai instruktur di Harvard, pindah ke Universitas Brandeis di mana cakrawala intelektualnya diperluas melalui kontak dengan ketua departemen Abraham Maslow. Menurut Kating, Nasser merasakan simpati yang mendalam untuk humanisme idealis dari Abraham Maslow, dan Maslow juga sangat tertarik pada psikologi Gestalt. Setelah beberapa waktu di Emory University dan University Pennsylvania, Nasser akhirnya memantapkan dirinya di Cornell, di mana ia menghabiskan sisa karir akademisnya. Adalah eksponen awal dari salah satu konseptual kunci dari memori. Pandangan sekarang dituas bahwa memori mewakili proses konstruksi aktif daripada reproduksi pasif masa lalu. Gagasan ini muncul dari analisis Nasser tentang kesaksian Watergate dan dari John Dehn, mantan penasihat Richard Nixon. Studi ini membandingkan ingatan Dehn berpartisipasi. Nasser menemukan bahwa ingatan Dehn sebagian besar salah jika dibandingkan dengan percakapan yang direkam. Lebih penting lagi, Dehn menggabungkan menjadi satu kenangan kombinasi peristiwa yang sebenarnya terjadi pada waktu yang berbeda. Seperti yang dinyatakan Nasser, apa yang ditampaknya menjadi episode yang diingat sebenarnya mewakili serangkaian peristiwa yang berulang-ulang. Nasser menyarankan bahwa kesalahan memori itu biasa terjadi yang mencerminkan sifat memori sebagai proses konstruksi. Nasser melakukan penelitian lebih lanjut tentang ingatan flashbulb yang bertujuan untuk memperjelas cara ingatan dibangun. Satu studi melibatkan ingatan individu tentang gempa bumi California, dekat gempa, dan lainnya di Atlanta, jauh dari itu. Nasser meneliti perbedaan ingatan orang-orang yang benar-benar mengalami peristiwa itu dan mereka hanya mendengarnya. Nasser menggunakan survei untuk mengumpulkan data tentang dampak emosional gempa bumi dan ingatan individu tentang gempa bumi untuk mempelajari kemungkinan hubungan antara ingatan dan emosi. Pada musim semi tahun 1991, Nasser menghubungi para peserta untuk membandingkan laporan gempa mereka saat ini dengan laporan mereka sebelumnya. Dia menemukan bahwa dibandingkan dengan peserta di Atlanta, siswa California umumnya memiliki ingatan gempa yang lebih berkurang. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.